paling berisiko, mana yang seperti itu. Sebelum masuk ke situ, substansi apa yang mau kita dapat, ya, kita harus menguji dulu datanya. Ya, apakah data itu memang bisa apa dipercaya, ya, valid atau enggak? Terus udah gitu konsisten jawabannya, namanya uji validitas dan uji sorry reliabilitas ya. Teknik pengumpulan data, ya kita tahu ya, teknik pengumpulan data tentu saja ditentukan oleh metode penelitian. Nah, metodologi penelitian itu kalian yang mengetahui, kalian mau seperti apa, ya. Nah, ini kalau misalnya kita memang kualitatif, ya, berarti cara kualitatif itu eh, yang saya bilang tidak hanya kalian diam di rumah, dapat data sekunder, terus misalnya eh, terus udah gitu hanya nganalisis ya, ini. Jadi ada fokus group discussion ya. Biasanya manggil beberapa expert ya yang mau kita bahas terkait dengan permasalahan yang mau kita eh, apa namanya yang mau kita teliti ya. Jadi ada agak lebih lebih apa namanya lebih detail ya, lebih detail. Terus ada juga namanya case study-nya juga ada ya. Jadi ada studi kasusnya ya. Itu kalau kualitatif ya. Dari sini, dari observasi dan lain-lain ya, kalau misalnya kualitatif baru nanti kita juga bandingkan lagi dengan literatur yang ada. Seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya kuantitatif itu hanya kuesioner ya. Jadi ada kuesioner tadi, wawancara tetap juga ada, terus ada studi dokumentasinya. Jadi langsung survei di lapangan, dokumentasi, observasi juga sudah bisa ya. Hanya di awal. Tapi lebihnya itu observasi itu hanya untuk mendapatkan gambaran umumnya ya. Tapi untuk mendapatkan datanya, hasilnya seperti apa, itu harus pakai kuesioner ya. Karena kita survei langsung artinya adalah data, kita akan mendapatkan data primer namanya. Ya, data primer ada data sekunder. Kalau data primer itu yang akan kita survei langsung ke lapangan ya. Kalau data sekunder itu data yang memang sudah ada. Seperti apa? Misalnya data project ya, schedule, kontrak, terus udah gitu RAB-nya ya. Terus apa lagi ya? Misalnya ada lagi gambar ya, laporan atau literatur itu adalah data sekunder. Regulasi ya, itu data sekunder namanya ya. Nah, kalau data primer itu memang yang akan kita dapatkan. Memang kita mau langsung cari dari namanya primer. Jadi langsung dapat dari responden. Ya, itu namanya data primer. Kayak misalnya selain aduh, sebentar, sebentar. Sorry ya. Lanjut. Nah, jadi kalau data primer, data yang mau kita dapatkan langsung dari responden, yaitu namanya data primer. Atau misalnya dokumentasi dari proyek, ya, misalnya kita mau foto kondisi di lapangan, itu namanya data primer, karena kita langsung ambil data langsung kita yang mengerjakan langsung, gitu maksudnya, ya. Kalau data sekunder itu yang memang sudah ada, kita nggak melakukan apapun dari data sekunder tersebut. Itu bedanya ya, kalau data primer tadi dan juga data sekunder ya. Bedanya itu lanjut observasi pengamatan ya. Jadi di sini data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ya. Nah, ini di tempat objek penelitian untuk diamati seperti apa kondisinya ya. Misalnya kita mau melihat kondisi terkait dengan transportasi ya. Transportasi bagaimana kondisi volumenya ya atau kita mau melihat lagi kondisi di lapangan terkait dengan struktur ya. Atau kita mau melihat lagi terkait dengan risiko. Risiko misalnya dalam metode pelaksanaan seperti apa di lapangan. Itu juga bisa ya. Jadi apapun itu yang mau kalian lihat langsung kondisi. Ya kita mau melihat secara kondisi umumnya bagaimana itu langsung observasi di lapangan ya. Kalau misalnya umum, tapi kalau misalnya mau yang kualitatif itu detail ya. Kita mengikuti dari prosesnya kalau kualitatif karena kita langsung observasi di lapangan ya. Kalau memang dikatakan itu ada bermasalah ya, misalnya terkait dengan regulasi misalnya. Bisa kalau kualitatif itu kan dia nggak ada angka ya. Jadi misalnya kebijakan. Kita melihat nih mau ke siapa kebijakannya, kita apakah langsung ke LKPP ya seperti apa atau nanti kita lihat kondisi di proyeknya langsung dengan regulasi yang ada misalnya ya. Jadi banyak kalau kalau kualitatif itu sangat banyak yang akan kita
apa namanya sumbernya ya, dan juga kita melakukan itu juga lebih detail dan itu langsung ya. Jadi nggak cuma ngelihat dari data sekunder terus kita analisis tanpa ada survei, itu salah. Itu bukan kualitatif ya. Itu namanya tugas tugas kuliah ya. Oke, ini ada lagi kuesioner atau ini untuk yang kuantitatif ya. Kuesioner atau angket ya, teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan ya, pertanyaan respons ya. Yang kita tahu ya bahwa kita sudah pelajari itu bahwa apa sih pertanyaan itu adalah variabelnya ya. Variabel ataupun permasalahan yang akan kita cari ya untuk mendapatkan jawaban dari responden langsung itu bagaimana ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Dari mana Bu pertanyaannya? Nanti sebenarnya selalu tes ada ya, apa namanya, terkait dengan eh, responden pertanyaan ini seperti apa ya. Ini dari literatur juga ya. Jadi ada sumbernya ya. Jadi bikin variabel itu ada sumbernya. Sumber-sumber itu yang harus kalian state nanti di bab 3 ya. Di bab 3. Nah, bab 3 itu artinya dasarnya dari bab 2. Makanya bab 2 kalian itu benar-benar apa yang kalian kerjakan ya untuk mendapatkan tujuannya, bagaimana prosesnya, itu ada di bab 2. Itu caranya ya. Jadi pada saat kalau misalnya apa yang akan kita lakukan ataupun mau kita hitung, mau kita analisis ya, mau kita cari datanya atau dan apapun itu rumusnya dan lain-lain, kalau bab 2-nya nggak ada, berarti belum masuk ya teorinya. Jadi teorinya itu harus sudah sesuai dengan apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita hitung ya, apa yang mau kita cari di bab 2 sedetail mungkin yang akan kita pakai ya. Jadi jangan sampai kalau yang kita nggak akan melakukan hal itu, kalian masukin teorinya nggak usah ya. Kalau secara umum, tinjauan umum doang nggak masalah. Tapi kalau secara analisisnya dan lain-lain ya, cara ngitungnya, dasarnya, ada regulasinya, itu akan jelasin di bab 2 ya. Oke, ini ada interview yang kita tahu ya, interview ya, teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung. Interview ini macam-macam ya, maksudnya gini, ada yang memang langsung dari misalnya ini kuesioner, tapi mau langsung wawancara itu juga bisa ya. Ada juga yang interview hanya expert ya, misalnya mau di depan, mau melihat observasi, misalnya ya, kalian punya pertanyaan pertanyaan dari kuesioner itu bisa kalian validasi dulu ya, atau hanya eh, konfirmasi sebenarnya, mau konfirmasi dari beberapa expert apakah pertanyaan ini atau variabel ini memang relate sama tujuan atau masalah yang akan kita teliti, misalnya boleh ya. Atau interview sebenarnya bisa interview ataupun memang balik lagi seperti ini ya kuesioner, tapi memang sifatnya di interview ke expert. Jadi biasanya minimal 3 orang atau 5 orang lah ya untuk memvalidasi. Jadi misalnya kalian sudah melakukan penelitian, sudah melakukan analisis, udah uji validasi, misalnya udah validasi, udah reliabilitas sudah gitu, sudah menghitung, udah mendapatkan jawabannya, misalnya ya. Terus kalian mau melihat bagaimana mitigasinya, misalnya bagaimana solusinya, bagaimana misi di lapangannya seperti apa, itu boleh kalian lakukan interview lagi ke expert nanti di akhir. Pada saat sudah melakukan analisa semua, itu bisa kalian buat lagi interview ke expert. Biasanya seperti itu, ya. Biar bisa memvalidasi jawaban yang sudah kalian analisis ya, seperti itu. Studi pustaka. Nah, studi pustaka ini juga data ya, tapi yang saya bilang ini adalah data sekunder ya. Data sekunder artinya kan buku, literatur, regulasi, kebijakan, data sekunder ya. Jadi memang ada sumbernya dan lain-lain. Artinya memang ini yang sudah ada, ya memang sudah sudah ada lah ya, tinggal kalian download lah, apa kalian dapat dari mana, beli dan lain-lain ya. Namanya pustaka atau dia jenisnya adalah data sekunder. Nah, di sini namanya validitas ya, validitas. Oke, kita lihat ini sedikit aja teorinya. Malhotra ya, validitas dapat didefinisikan sejauh mana perbedaan benar dalam apa yang sedang diukur. Ya, benar atau enggak ya. Kesalahan sistematik atau enggak, tapi melihat pastikan ya, bahwa instrumen yang kita eh, berikan atau kita share ya ke si responden dan sudah mendapatkan hasilnya, datanya ya, sudah dikumpul datanya, bahwa apakah itu valid ya, jawaban data yang
udah diisi dari responden itu apakah valid atau enggak gitu ya. Jadi ini menguji ya, kalau menurut sekarang mengenai seberapa baik instrumen yang dikembangkan dengan konsep langkah tertentu yang ditunjukkan untuk mengukur variabel tertentu ya. Jadi kita melihat apakah si data kita ini dia valid benar atau enggak ya. Itu nanti bisa kan ya dari pakai statistik sebenarnya. Pakai statistik itu ada uji-ujinya ya. Jadi nggak perlu pakai manual matematika. Nah, kalau pakai matematika ada integral, ada lain-lain lah segala macam ya. Jadi udah ada statistiknya. Sebenarnya ya SPSS cuma apa ya, memang yang paling simpel itu SPSS ya. Biasanya kalau kampus saya bilang itu udah masuknya udah nggak cuma SPSS, udah banyak yang pakai SEM, pakai yang lain-lain gitu. Jadi udah jarang pakai SPSS, tapi ya oke lah, maksudnya untuk yang validitas dan juga reliabilitas kalau memang kalian pakai itu boleh-boleh aja ya. Nah, macam-macam validitas ya, subjektif, isi, kriteria, ada juga konstruk. Maksud dari subjektif merupakan jenis validitas yang kriterianya sepenuhnya ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti. Ya, itu namanya subjektif, berarti sesuai dengan kita. Benar atau enggak, gitu kan ya. Baik pertimbangan alam maupun pengalaman keilmuannya. Jadi menurut kita, kalau subjektif. Ya. Terus validitas ini menunjukkan pada sejauh mana instrumen tersebut mencerminkan isi yang kita hendaki, nih seperti apa. Ya. Nah, kalau kriteria itu menunjuk pada hubungan antara skor ya, yang diperoleh dengan memakai instrumen tertentu dengan suatu variabel luar ya yang mandiri dan dipercaya dapat mengukur langsung fenomena yang diselidiki. Jadi ini sudah masuk yang statistik ya, sudah ada skor-skornya. Jadi misalnya skor yang misalnya variabel pertama jawab 4 ya, terus 5 ada yang jawab lagi, selanjutnya ada yang 2 dan lain-lain ya. Nanti dari situ dilihat dari skor kayak tadi ya, hasil dari yang berapa responden itu seperti apa. Kalau yang konstruk menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh dari masing-masing item pertanyaan dengan skor totalnya. Jadi dari per item itu dengan totalnya seperti apa ya. Dan merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua skor item. Itu namanya konstruk. Jadi macam-macam. Nah ini jadi satu sebenarnya nanti ada dalam statistik. Nah ini contohnya, ya ini langkah-langkah sebenarnya step by step-nya aja. Nanti bisa kalian, ini hanya referensi ya. Jadi bisa nanti kalian coba langsung boleh lihat dari YouTube atau nanti kalian download si SPSS-nya. Ya, nanti kita coba ya. Nanti aja salah UTS ya. Oke, langkah-langkah untuk menguji validitas dengan SPSS. Ini kalau pakai SPSS, jadi dari data variabel XY, ini maksudnya adalah yang kalian dapat tuh dari berapa responden, misalnya 50 responden per item itu kan misalnya sekalian punya satu kuesioner itu punya 30 lah, misalnya 30 pertanyaan ya, misalnya atau 25 misalnya ya, 25 pertanyaan. Terus gitu ada dari 50 responden, berarti dari 50 orang, berarti kan ada X-nya, ada berapa angka-angka itu masukin ke dalam Excel ya, kalian tulis angkanya manual ya. Dari situ kalian apa namanya masuk tuh ke dalam si SPSS ya di di upload si filenya, masukin ke SPSS ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, terus ini ada langkahnya ya, variabel view dan lain-lain, nanti dianalyze, correlate, divariate ya, terus nanti keluar tuh langsung, itu langsung keluar uji korelate-nya ya, dan lain-lain namanya Pearson ya. Kalau si validitas dan lain-lain nanti kita ngelihat langsung outputnya seperti apa. Nah, bagaimana untuk melihat valid atau enggaknya, di sini baru nanti kelihatan nih ya. Dari hasil yang ada, misalnya tabel keluar itu, nanti kalian lihat R dibandingkan dengan R tabel dengan nanti indicator dan nilai dari ngambil N per 2, N kurang 2 itu adalah nanti item yang kalian pakai ya, misalnya. Dan secara signifikansi ini kesalahannya, errornya ya 0,05 seperti itu. Terus ini item pertanyaan kuesioner ya yang diisi oleh responden dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tambah. Nanti kalian lihat ada kok ya, nanti kalian bisa, tenang aja, pasti kalian bisa juga, pasti bisa ya. Ini yang lain-lain juga sama, mereka juga akhirnya oh kalau misalnya hanya cuma gini itu bingung. Jadi memang harus kalian coba nanti ya. Nah, ini contohnya berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 25 responden dengan tingkat signifikan 5%
Derajat kebebasannya berarti 25 ya, kurangi 2 menjadi 23. Nanti kita ambil nih poin yang kedua 3 ya. Maka didapat nilai R tabel sebesar 0,413 misalnya ini. Gitu. Seperti ini misalnya ya. Jadi nanti keluar mana yang angka-angka yang akan kalian lihat. Oke, kita lihat nanti R hitung dihitung ya, dari R hitung itu harus ini R hitung itu harus lebih besar dari R tabel. R tabelnya berapa? Berarti nanti dikatakan bahwa dari sini oke, ini apakah lebih besar ataupun tidak. Kalau misalnya memang lebih besar berarti dia valid. Oke, cukup di situ ya. Tapi pada saat nanti kalau memang deskripsi ya, nggak cuma tabel-tabel gini aja nih yang dimasukin ya. Namanya kita adalah deskriptif ya, artinya harus menggambarkan apa yang kita teliti ya, terus ini juga harus dideskripsikan ya, penjelasan apa maksud 0,4, apa signifikansi, kenapa dikatakan N-2, maksudnya ini kenapa diambil yang 18, 18 itu maksudnya apanya ya, terus udah gitu seperti ini ya, analyze, correlate, dan bivariate ini harus kalian jelaskan, ini harus memahami itu ya, makanya saya bilang istilah-istilah yang memang karena besok ketika akan mencoba bagaimana cara menghitung ya, dan ini semuanya nggak perlu harus saya apa namanya kasih, karena kalau saya kasih nanti biasanya suka lupa ya, jadi kalian yang memang harus coba cari sendiri apa ini kenapa ini ya, karena kalian yang lagi skripsi yang memang ngambil kuantitatif otomatis kalian akan belajar sendiri seperti ini ya, karena memang sudah tidak ada waktu untuk full terkait dengan SPSS sendiri, atau mau pakai SEM atau mau pakai AHP, mau pakai apapun itu ya modelnya, itu memang kita belajar dari itu yang pada dasarnya sudah tahu kita mau ngapain ya, sama juga sampai dengan saat ini nggak pernah dapat ya terkait dengan metodologi atau statistik itu seperti apa, jadi semuanya eh, otodidak sih sebenarnya, memang yang penting tahu tahu dasarnya, terus kita cari sendiri entah di YouTube ataupun biasanya ikut pelatihan, les dan lain-lain ya, sampai saya datang orang apa itu orang statistik, saya pernah datengin orang statistik minta belajar ya, jadi minta tolong diajarin bagaimana cara bikin prosesnya lah ya, planningnya seperti apa, terus bacanya itu bagaimana, itu saya nyampe datengin ke orang statistik. Dulu saya kalau nggak salah orang UI ya, dulu orang UI, terus jadi diajarin dari situ gitu, terus dikasih buku, baca buku ya, memang gitu ya, jadi memang seperti itu kalau kait dengan statistik dan juga metodologi penelitian lah ya. Bahkan kalau ini alhamdulillah maksudnya kita bisa belajar ya, agak dasarnya masih masih dapat gitu. Nah, ini masih pengujian validitas ya. Sekarang kita masuk ke reliabilitas ya. Apa maksudnya reliable? Tingkat konsistensi. Kalau tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur ya. Nah, di sini meskipun dipakai secara berulang-ulang pada subjek yang sama ataupun berbeda. Jadi kita lihat konsisten atau enggak jawaban dari si responden itu ya. Nah, jadi instrumen ini dikatakan reliable bila mampu mengukur sesuatu dengan hasil yang konsisten. Jadi jangan sampai saya bilang biasanya tuh nanti ada juga ya. Jadi nggak selalu pasti dia valid ataupun reliable ya. Jadi ada juga yang memang nanti merah gitu. Gimana kalau merah harus diganti? Ya, artinya diganti sama jawaban yang lain tuh seperti apa? Makanya misalnya kita punya responden 30 misalnya ya. Jangan ngepasin 30, minimal ada lebihan gitu. Jadi ada spare-nya kalau misal memang nggak dapat, nggak valid, nggak reliable, berarti kita bisa ganti sama responden yang lain seperti apa. Jadi item mana yang kita ganti, buang, masukin gitu. Ya, jadi seperti itu. Pengujian reliabilitas. Nah, ini pengujian digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data tersebut menunjukkan tingkat tepat, akurat, dan stabil, dan juga konsisten. Ya, kalau misalnya ini sudah tidak reliable, itu nggak bisa dipakai. Berarti ada yang salah di situ jawabannya. Ya, kemarin banyak ada beberapa mahasiswa yang memang pada saat melakukan ini nggak reliable karena memang salah gitu. Pas saya coba cari, dia bilang, ini kenapa ya Bu, ini gini, gini, gini. Karena saya punya kendala, karena ini seperti ini. Pada saat kita lihat, seperti apa respondennya, ya memang ngaco, gitu. Ya, yang saya bilang, entah memang dia tidak mengerti apa yang harus dijawab, ya. Terus udah gitu, eh apa namanya, misalnya, kurang respondennya juga, misalnya. Tapi biasanya yang memang tidak memahami dari pokok permasalahan yang akan kita teliti. Nah, itu harus kalian hati-hati, ya. Harus dicek lagi.
Oke, nah ini untuk mendapatkan tingkat ketepatan ya alat pengumpulan data ataupun instrumen yang digunakan. Jadi si kuesioner tadi ya. Nah, reliabilitas ini menunjuk pada suatu pengertian instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data ya. Nah, kalau berarti artinya dia si kuesioner tadi, alat instrumen tadi yang kita pakai itu sudah baik ya, artinya sudah bisa dipercaya ya, dan bisa mendapatkan data yang dapat dipercaya. Jadi hasil kita ya udah bisa dipercaya sama orang-orang dan bisa dipakai nanti ya untuk dilakukan penelitian ataupun mau pakai research lagi dari yang kalian punya. Kalian jadi misalnya kalian udah punya, udah selesai ya penelitiannya, yang kalian punya, misalnya saya lakukan publish ya, dari yang saya buat jurnalnya, dari yang kalian sudah buat, misalnya saya publish, nah dari situ yang sudah dibuat itu nanti orang akan menjadi dasar penelitian terdahulunya. Jadi seperti kalian sekarang lagi nyari penelitian terdahulu, nah kalian juga bisa seperti itu. Nah, makanya harus betul jawabannya. Kan kasihan kalau misalnya jawabannya tidak tepat, ya nggak reliable, nggak bisa dipercaya, terus nanti orang mau pakai, jadinya ngaco semua. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi kita nanti jangan sampai menjerumuskan gitu. Nah, ini ujinya seperti apa ya? Mirip-mirip dengan validitas, cuma beda aja ini pengujiannya ya. Ini sama aja. Jadi kita memang dari data yang sudah ada tuh, dari yang sudah ada kolom Excel tadi ya, Excel dari XY-nya berapa dari hasil data survei ya, masukin ke dalam SPSS dan lain-lain, ininya masih sama ya. Cuma bedanya kalau misalnya untuk si reliabilitas seperti ini. Berarti ada reliability analysis ya. Bedanya itu aja. Nanti kelihatan ya, keputusan pengujian reliabilitas itu akan ditentukan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut. Ya, Cronbach alpha. Kalau misalnya tadi kan dia R tabel dan R hitung, kalau di sini dia Cronbach alpha, kalau lebih ya dari 0,6 maka dikatakan reliable. Tapi kalau kurang itu dikatakan tidak reliable ya. Nah, seperti apa ya? Ini ada tabelnya ya, Cronbach alpha itu berapa-berapanya ya. Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas berkisaran antara 0 sampai dengan 1 ya. Nah, dilambangkan dengan Rx ya. Rx itu adalah indeks kasus yang dicari. Rumusnya seperti ini ya. Nah, makanya kalau misalnya kita pakai manual kan nggak mungkin ya, kayak mabok aja gitu lihat ini banyak banget ya rumusnya terus dimasukin satu-satu satu kuesioner dimasukin kan nggak mungkin. Jadi dasar matematika ini modelnya yang sudah menjadi dasar perhitungan di statistik SPSS ini ya, softwarenya ya. Nah, yang penting ada tahu kalian lomba alfa ini seperti apa ya. Ini ada range-nya, dikatakan excellent, good, acceptable, questionable, poor, dan unacceptable ya. Jadi kita lihat nih, kalau alfanya kurang dari 0,5 berarti sudah tidak bisa dipakai ya, gitu. Tapi artinya di atas 0,5 itu artinya kita juga lihat berapa, berarti kita masih, ya dikatakan dia sebenarnya masih nggak bagus sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, ini Cronbach alpha, ya alpha lebih kurang dari 0,5 artinya rendah, ya. Kalau ini moderat, mencukupi, kuat, sempurna, dan lain-lain. Kita lihat dari sini. Ya. Oke, semakin kecil nilai alpha, ya, semakin kecil dia, berarti oke, semakin kecil menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliable. Standar yang digunakan adalah alpha lebih dari 0,7. Oh, berarti kita ambilnya dari yang sudah sufficient dari sini, ya. Ini lebih baik. Jadi lebih baik. Jadi jangan sampai alfanya kecil, artinya ya datanya nanti itemnya banyak yang nggak bisa dipercaya nantinya ya. Jadi kalian harus lihat itu. Oke, wah sudah selesai ya uji-uji ini. Ini setelah habis UTS sebenarnya. Oke, kalau gitu selesai dong ini. Ya, ini uji-uji, ini saya nggak akan ngasih matematikanya. Maksudnya saya kasih kasih secara manualnya, tapi hanya kalian buat tahu aja. Tapi nanti kita lihat dari bagaimana di dalam SPSS-nya, ya. Oke, sudah selesai ternyata, ya. Jadi kita tinggal ujian aja. Kita ujian tanggal berapa ya? Tanggal 4 kalau nggak salah. 4 November, minggu depan ya. 4 ya. Kalau Senin, 4, 3 kali ya. 3, itulah ya.
minggu depan, berarti nggak ada minggu ini ya. Minggu ini, oke. Jadi eh, dari yang sudah kita eh, bahas ya pertemuan sampai hari ini saya masukin namanya belum masukin teori ya, materinya ya. Oh, Belum ya, Bu, tanggal lupa 3 mulu. Bu, hari Senin. Tiga. Oh iya, Senin berarti ya, Senin. Oke. Nanti kasih Hamin satu lah. Saya kasih Hamin satu dikerjain. Jadi, tapi jangan lupa ya, kalau saya kasih Hamin satu, kalau misalnya memang ada di restrict ya, time-nya, ada cut off date-nya, cut off time-nya, jangan sampai melebihi lagi ya, gitu. Karena susah nanti prosesnya ya, agak ribet gitu, buka lagi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya memang itu sudah ditutup, udah selesai ya. Saya kasih waktu Hamin satu seperti biasa, jadi nggak usah buru-buru ya, bisa kalian fokus aja ya sambil kerjain yang penting nanti ada cut off-nya kalian perhatikan waktunya gitu ya. Nanti saya masuk aja li Big aja lah ya, sama sekali masuk ya ke Big ya, udah Ada satu. beberapa, oh beberapa, oke, tinggal sisanya berarti tinggal masukin aja. Oke, ada yang mau tanya silakan, cepat ya, ada yang mau chat skripsinya silakan. Nanti dulu lah, kerjain dulu. Latnya panjang nih. Udah selesai belum, Bes? Jadi baca belum? Udah, tinggal ngerucut ke penelitianku, Bu. Kalau yang udah hilang kan piramida balik itu udah, tinggal ngerucut Mm-mm. ke penelitian ini aja sih, Bu. Paragraf. Udah banyak baca. Pusing ya. Lama-lama tapi ngerti ya. Maksudnya jadi, Iya. oh iya, mau ngapain? Oh iya, mau ngapain? Beda nggak sama yang pertama kali kita, sebelum kalian baca? Beda. Blank. Mau ngapain? Gitu ya. Iya, Bu. Dan Udah emang berapa jurnal yang dibaca? Atau berapa itu yang dibaca? Apa namanya? eh Penelitian terdahulu atau apapun itu. Udah berapa yang dibaca? ada yang masuk ke penelitianku sih, Bu, ada 8, Bu. Udah Masih mulai 8. banyak ya. Banyakin lagi aja ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, tambahin lagi ya. Memang mirip-mirip. Kalau misalnya ada satu yang jadinya paham mana yang kira-kira ini nggak nyambung nih gitu ya. Ini kayaknya nggak nyambung deh. Terus kalau nggak, kok gini sih? Pasti ada yang kayak gitu nanti. Kalau udah baca, nih jawabannya kok aneh gitu. Itu karena kita udah ketemu baca dari satu, dua, tiga, empat dari sekian jurnal ya. Oke, dilanjutin dulu aja ya. Ada lagi? Silakan yang mau tanya boleh. Kalau ada yang mau tanya, boleh, silakan. Ada yang mau curhat terkait dengan eh skripsinya, ada kesulitan dan lain-lain, boleh ya. Kalau nggak ada, oh ada siapa? Mas Jabri. Saya boleh coba nanya, Bu. Boleh. Jadi kan saya baru kemarin sama Pak Isan masuk ke bab 3 tentang metodologi Hmm. penelitian. Saya juga kemarin lupa nanya juga sih, Bu, ke Pak Isan. Struktur, Mas. Iya, struktur, Ibu. Terus? Kan kalau saya kan pakai aplikasi nanti kan SAP 2000, Bu. Mm-mm. Nah, kalau pasti kan nanti kan ada masukin kayak elemennya gimana, mutunya apa. Nah, itu nanti Mm-mm. masuknya ke bab 4 atau ke bab 3 ya, Bu? Nanti, Bu. Karena kan kalau saya baca bab 3 kan kayak Oke. bagian alir. Datanya Bu. ya, Iya, datanya. iya, Data betul. inputnya mau apa aja. Ya, Masuknya bab 3. berarti batasnya bab 3 sampai Masukin. apa, Bu? Udah sampai Terkait dengan model kah? instrumen. Terkait dengan instrumen. Instrumen itu artinya bagaimana cara kita ngumpulin data, datanya buat apa aja, prosesnya mau ngapain aja, proses penelitiannya mau ngapain aja. Itu Ya. terkait dengan mau modelnya mau pakai model apa, misalnya ya, terkait dengan proses, sebenarnya kan proses ya, proses penelitiannya mau apa, itu di bab 3. Oke. Berarti Gitu. gambar-gambar juga masukin di bab 3 ya, Bu? Gambar apa dulu? Gambar kayak tampak depan, gambar strukturnya, kayak gitu dimasukin ke bab 3 juga, apa enggak? Nah, kalau misalnya hanya gambaran proyek umum masuk ke bab 3. Tapi kalau sudah masuk detail, teknikal, dan itu untuk menjadi dasar buat nanti ngitung, masuk ke bab 4, analisis. Jadi kita tahu nih sampai mana nih. Kita tahu intinya bab 3 artinya metodologi penelitian. Hanya sampai metodologinya. Metodologi itu artinya apa?
nanti kita mau seperti apa, prosesnya nanti mau bagaimana, datanya ada data apa aja, yang dikatakan data ini tuh data seperti apa datanya tuh dikasih lihat, misalnya, dan ini untuk mendapatkan apa, gitu. Terus Oke, lebih baik pada saat sudah menjelaskan semuanya, proses-prosesnya, kalian bikin tuh tahapan penelitiannya. Jadi habis ini kayak kerangka berpikir. Habis ini kita mau ngapain? Sebenarnya bukan kayak proses kalau flowchart itu kan secara keseluruhan ya. Tapi ini kerangka berpikir tuh abis ini kita ngapain, mau diapain, terus dapat apa gitu loh. Nyambung, masuk gitu. Ya, dapat ini, dapat misalnya dari data satu untuk mendapatkan nilai beban apa, dari beban ini kita cari lagi. Nah, kayak gitu. Jadi udah lebih ke substansi, poin, masalah. Kalau flowchart itu kan hanya di film itu hanya mau melihat diagram penelitian itu cuma mau melihat dari awal kita habis itu mau ngapain, prosesnya mau ngapain, ada data ini, ada lain-lain. Tapi ke kerangka berpikirnya itu beda lagi. Kalau biasanya, kalau sudah melakukan bab 3 full, nanti di akhir bikin tahapan penelitiannya, artinya prosesnya, artinya kerangka berpikirnya dibuat, ya. Kerangka berpikir dibuat itu kalau misalnya kita sudah tahu semua, baru bisa bikin, gitu. Dan juga sudah tahu bagaimana di apa namanya dari teorinya bagaimana kita bisa tahu berpikirnya mau diapain nih gitu ya. Bu, berarti kalau kayak masukin beban gempa, beban angin, beban mati, beban hidupnya itu di bab 3 Itu ya, Bu? masuk bab 4. Bab 4. Kan udah mau ngitung kan? Ya. Udah menghitung. Kalau di bab 3 lebih ke data aja, data yang mau kita dapat itu data apa aja gitu ya. Nah, terkait dengan beban-beban tadi, alasannya di bab 2 ya nggak? Bab, Ya. bab 2 tadi tuh misalnya sesuai dengan rumusnya apa untuk mendapatkan apa, nah bla 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 gitu kan ya. Baru nanti perhitungan itu ada di bab 4. Bab 3 hanya data primer sama sekunder yang Mas Dabri mau pakai itu apa aja. Ya, itu di bab 3. Oke. Oke, baik. Kopi, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Udah ready itu? Eh, Pro. Kemarin udah sempat nanya, Bu, paling rencana kayak mungkin habis UTS, tapi belum tahu. UTS, oke. Udah oke. Tapi Ma, Mbak, sorry, siapa namanya? Pertamanya pembimbingnya Pak Ian, pembimbing 2 ada? Pembimbing 2 ada, Bu. Leonardus. Oh, paling oke. Ya. Nanti saya titip Mas Adri ya, mereka apa, dilihat terhadap masalah dan bagaimana cara menghitung. Biasanya Pak Leo ya yang lebih aktif ya. Kalau Pak Isan mungkin lebih sibuk gitu kan. Bab satunya titip ya, Mas Adri ya. Ya. Baik. Terima kasih masukannya, Paham Bu. ya? Ya, kita sudah bahas ini, jadi jangan sampai biarpun dari dosen pembimbing tidak detail terhadap itu, tapi hati-hati nanti pengujinya. Siapa tahu saya nguji, biasanya saya nguji. Gitu. Ya, daripada nanti banyak ya, dengan sekarang. Saya biasanya nguji, biarpun struktur saya nguji tuh. Ya, oke. Oke. Ada lagi? Jangan lupa bagaimana cara penulisan yang rapi ya, terus udah gitu tabelnya, terus gambarnya. Ada yang main masuk 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 masuk. Aduh, saya udah kalau udah pusing. Jangan lupa juga ada tabel, ada gambar, kalian refer penjelasannya, deskripsinya, atau dari penjelasan masuk ke sesuai sebagaimana gambar di bawah, gambar berapa atau tabel berapa. Nah, seperti itu. Jangan sampai kalau misalnya kalian ngitung terkait dengan teknikal, rumus-rumus tanpa ada penjelasan. Nah, bisa kayak gitu. Ada tabel kelar di situ. Terus udah gitu tanpa ada penjelasan analisis dari pilih tuh salah satu dari angka yang dari tabel itu maksudnya apa. Itu harus kalian jelasin. Ya. Mendingan sekarang kalian siapin daripada besok banyak ya. Banyak revisiannya. Ya, biasanya kalau Paisan itu nggak saya mah Pak Rashid biasanya yang uji. Atau dua-duanya. Ya. Oke. Kalau yang reguler udah banyak udah kita bikin offline. Ada beberapa yang udah bikin offline gitu. Ya, tapi biasanya cuma satu Rashid, satu lagi bebas gitu. Ya, jadi biasanya pakai offline biar vibes di ruang sidang aja gitu. Ya, oke. Berarti Ada yang nanti, lagi mau tanya apa? Gimana, Mbak Sarah? berarti nanti sempro sama skripsinya online, online di Zoom juga ya, Bu ya? Kalau misalnya memang jauh online di Zoom ya, tapi biasanya kalau misalnya kita di sini harusnya bisa offline sih, tergantung kondisinya seperti apa.
Tapi kalau yang reguler itu kita bikin offline gitu. Karena banyak satu kadang kalau online tuh kayak kesannya kayak lagi diskusi gitu ya. Maksudnya memang kita diskusi cuma kok nggak ketemu seminar sidangnya gitu, nggak enak gitu. Ya, jadi kadang ada yang ngapain terus tiba-tiba dimatiin. Aduh, ini saya Bu, sinyal saja. Udah ribet banget deh gitu. Itu yang agak susah. Jadi mendingan dibikin offline akhirnya. Gitu, ya. Terus kalau online itu juga cuma sejam, habis itu harus ada lagi yang lain. Itu susah tuh. Saya kalau udah kesulitan kalau kayak gitu. 1 jam selesai, terus belum selesai, tapi udah disuruh selesai. Nah, itu susah gitu. Tapi kalau saya ya udah bodo amat orang belum kelar, biasanya sejam setengah ya, bisa ya hampir 2 jam gitu. Nggak ada sidang sejam di kampus saya nggak ada yang sejam, cuma sidang itu cuma 1 jam itu nggak ada ya. Itu lama. Satu orang saya biasa nanya udah bisa 45 menit minimal ya. Nanya apa lama amat Bu? Ya, ngobrol aja saya mah gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Makanya daripada kelamaan di dalam sidang, siapin kalian sedetail mungkin. Gimana caranya? Gimana sih Bu? Biar gimana kita gampang jawab sebenarnya ya. Satu doang, jawabannya baca. Banyak baca. Itu doang sebenarnya ya. Kalau kalian tidak memahami, terus selalu bilang, tapi di proyek saya gini-gini, nggak boleh. Ya, hindari ngomong saya, ya. Pengalaman saya seperti ini, tapi melihat penelitian itu masih boleh. Secara umum seperti ini, tapi nggak boleh kalian bilang bahwa diperiksa masalahnya gini-gini, nggak boleh. Ya, semua berdasarkan data apa yang sudah kalian baca. Ya, nah, biasanya saya suka tanya juga apa yang kalian baca, apa yang sudah kalian baca, apa bedanya sama yang kalian punya, seperti apa gitu. Kenapa yang memang mereka bikin gini? Kenapa kamu bikin gini? Gitu. Ya, kenapa biar kalian juga kritis membaca dari permasalahan yang kalian punya gitu. Ya, nanti macam-macam lah ya yang mujinya siapa aja. Oke. Biasanya kalau anak saya diambil parasif buat yang muji. Ya, ya. Biasanya kalau nggak kebalikan, anaknya parasif biasanya dikasih ke saya gitu. Ya, nggak, kalau saya kemana-mana aja sih. Tapi biasanya ya gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, berarti nilainya 100 ya. Awas kalau nilai metodologi cuma 50, nih nilainya C ya. Berarti nih nggak ngerti berarti ya. Ada Bu, ada yang kayak gitu ya. Kalau nggak gini, belajar metodologi, belajar di kuliah pada saat sidang, ya Allah, saya bilang ini kemarin persen sudah ngasih tahu ya kayak gini, misalnya gitu kan ya. Persen saya udah ngasih tahu gini. Iya Bu, saya nggak ngerti ya Allah. Kadang saya suka sedih kenapa nggak nanya. Mendingan nanya di kelas daripada nggak nanya di sidang. Saya beda kalau di sidang jawabannya nanti berbeda ya. Jadi mendingan apa yang mau ditanya, tanya di sini di kelas kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Kalau udah di sidang beda ceritanya ya. Kenapa baru nanya sekarang gitu. Ya, oke. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, 100 ya, minimal 90 nilainya. Nggak ada yang nilainya 80 ya. Oke, kalau gitu good luck ya ujiannya. Gampang lah. Ya, gampang kok. Semuanya nggak, kalian percuma mau nyontek-nyontek. Saya tahu, jadi semuanya logika soalnya. Ya, jadi percuma mau baca chat GPT, hati-hati. Saya paham isi chat GPT ya. Jadi jangan main kopas, apalagi tanpa titik komanya masih ada ya. Terus udah gitu tidak. Saya kelihatan apa yang kalian tulis, ya apa yang kalian ketik, ngelihat dari chat GPT atau langsung kopas-kopas itu kelihatan beda. Ya, itu beda banget ya. Atau kalian bisa apa namanya ibaratnya kayak nyampur ya, nge-mix dari satu satu sumber, 2 sumber, 3 sumber terus kalian jadi satu itu beda ceritanya. Tapi kalau kalian satu, kalian kopas, plek, tapi plek semua kopas, udah deh ya. Nilainya akan berbeda. Jangan ditanya kenapa nilai yang dia gini, saya gini, poinnya apa? Beda semua karena jawabannya logika, ya. Oke, kalau begitu cukup ya. Cukup ya berarti ya. Nanti saya langsung upload di Big. Habis ini saya langsung sisanya masukin materinya ya. Terima kasih semuanya ya, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan lancar ujiannya. Nilai IPK-nya IP-nya berarti gede-gede ya. Jangan ada yang jelek-jelek. Ini udah akhir-akhir kalian kuliah ya. Metodologi apa yang saya ajarin kayaknya itu buat bikin kalian naikin IP ya. Harusnya bisa jadi lebih tinggi lah
Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, izin live.